Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kami masih bersama Ketua Umum PGRI, Profesor Unifah Rosyidi, kemudian anggota Komisi 10 DPR Gamal Albin Said, dan Wakil Ketua LPSK Wawan Farudin. Pak Wawan, mengingat Ibu Supriani sekarang posisinya sudah sebagai terdakwa, apakah masih memungkinkan untuk mendapat perlindungan dari LPSK? Iya, kita ini kan terbuka untuk siapapun ya, Mbak Nastiti. Memang ini proses hukum sedang berjalan. Ya. Ada yang tadi yang saya sampaikan, 2 saksi itu kan saksi yang melihat kejadian tersebut ya, dari sisi Ibu Supriani. Dua-duanya guru. Dan ada satu lagi sebetulnya dari sisi korban. Anak ini juga meminta permohonan dengan pendamping dari KPAI gitu ya. Kalaupun misalnya prosesnya sedang berjalan, kita punya mekanisme pelindungan yang disebut PHP sebetulnya. Untuk pemenuhan hak proseduralnya. Jadi kita bisa memberikan pendampingan selama proses hukum itu berjalan. Dan gitu. apakah ini sudah mulai? Sampai sekarang ini karena Ibu Supriani sendiri tidak mengajukan permohonan ke LPSK, kita juga tidak memberikan pelindungan kepada beliau gitu. Tapi apakah menurut LPSK dari hasil penyelidikan yang sudah dilakukan internal tadi, apakah seorang Ibu Supriani ini berhak mendapatkan perlindungan untuk saat ini? Sepanjang itu kemudian memenuhi persyaratan prosedural maupun material, saya rasa bisa dilakukan pelindungan itu, Mbak. Kan sebetulnya itu kan paling, ya, yang paling penting itu kan sebetulnya yang bersangkutan ini memiliki arti penting keterangan terhadap kasus tersebut gitu. Jadi sepanjang beliau memiliki arti penting keterangan, maka siapapun itu bisa menjadi terlindungnya LPSK. Baik. Gitu. Penyelidikan sendiri tadi yang Anda bilang dari LPSK dimulai dari guru, apakah ini artinya LPSK sudah mulai berat sebelah? Oh enggak lah. Kita kan memiliki setiap warga negara itu kan memiliki hak yang sama ya. Dan kita mencoba mendudukkan kasus ini supaya lebih terang gitu. Yang kita minta keterangan juga dari penyidik juga kita mintakan informasi, kemudian dari sisi guru, dari sisi anak juga gitu ya, maupun pihak-pihak lain gitu. Kita lakukan. Jadi di sidang-sidang berikutnya nanti kalau sudah mendapatkan perlindungan prosedural tadi, Ibu Supriani, LPSK akan mendampingi dalam setiap sidang-sidang. Betul. Sepanjang itu kemudian Ibu Supriani melakukan permohonan, baik beliau langsung selaku terdakwa gitu ya, prinsipal maupun kuasa hukumnya, beliau berhak mendapat perlindungan. Ya, sebelum saya tanyakan hal yang sama terkait perlindungan dari PGRI ke Prof. Unifah, Pak Wawan satu lagi, selama ini kan kita tahu LPSK itu kalau memberikan perlindungan dari satu sisi gitu ya, dari sisi misalnya anak-anak korban terorisme misalnya, si terorisnya nggak mendapat perlindungan begitu. Tapi apakah kalau kita menempatkan pada kasus ini, tadi Anda bilang dari kuasa hukum korban juga meminta perlindungan terhadap LPSK, sementara Ibu Supriani kalau atas inisiatif dari LPSK akan memberikan perlindungan prosedural juga. Nantinya seperti apa kalau dua-duanya mendapat perlindungan dari LPSK? Jadi kan gini Mbak Nastiti, kita itu kan bekerja berdasarkan Undang-Undang 31 2014 ya. Jadi yang diberikan perlindungan LPSK ini bisa jadi pelaku, kemudian korban, saksi pelaku, maupun pelapor gitu ya. Jadi sepanjang itu kemudian pelaku itu bukan pelaku utama dan apalagi dia memiliki arti pentingnya keterangan dan mereka mau bekerja sama dengan penegak hukum, kita juga bisa memberikan perlindungan gitu. Artinya jadi kita akan menempatkan porsi yang seimbang lah, baik itu maupun korban maupun pelakunya. Dan Anda bisa memastikan bahwa porsi itu akan seimbang antara korban dan juga terdakwa. Kita akan berusaha semaksimal mungkin karena bukan dari satu sisi kita meminta keterangan ya. Baik. Prof, apa perlindungan dari PGRI? Saya dengar dari PGRI Provinsi sendiri sudah melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap Ibu Supriani. Terima kasih. Sebelum sampai ke sana, kita berbicara prosedural hukum dan substansi hakikat ya gitu. Sebenarnya persoalan ini itu adalah persoalan yang terasa bagi PGRI dipaksakan untuk Ibu Supriani mengakui sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Ya, dan kemudian di situ kemudian instrumen hukum berlaku. Padahal kalau untuk syarat pendidikan gitu, supaya ini adalah mendidik dalam konteks relasi yang sangat khusus dalam pengertian untuk mendidik antara anak dan guru, seharusnya tidak harus sejauh ini. Tetapi karena sejauh ini menggunakan terminologi hukum, sehingga Ibu Supriani sendiri kebingungan dalam hal ini. Dan kami hanya bisa menjangkau bahwa misalnya kami melindungi sebagai profesi, sebagai anggota organisasi guru, profesi guru. Jadi kita melindungi bahwa kita
mau mengajukan perlindungan misalnya, mengajukan perlindungan hukum sudah ada yang menyediakan bantuan hukum walaupun kita punya LKBA. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah tolong jangan paksakan sesuatu yang tidak dilakukan, tapi dipaksa dilakukan dengan segala prosedur hukum itu. Karena itu kami selalu mengatakan bahwa tolong lihat persoalan ini. Persoalan ini berkembang karena sesuatu yang sebenarnya sederhana. Misalnya gini, ada anak-anak yang dipaksakan menjadi saksi, padahal anak-anak itu di bawah umur. Apakah bisa masuk? Kalau kita ngomongin prosedur hukum berdasarkan undang-undang yang rigid dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan guru juga semakin tidak berani untuk mendidik anak-anaknya. Jadi ini harus dicari jalan keluar bagaimana melindungi seorang guru dan seorang guru yang tidak mengerti apa-apa dipaksa, dan kami pun sulit sekali menjangkau mereka. Tapi Prof, mohon maaf saya potong, bukankah kesaksian anak itu bisa berkesesuaian dengan mereka saksi di bawah sumpah, dan ketika hal itu terjadi, ketika kesaksian itu terjadi, maka artinya pernyataan dari atau kesaksian dari anak bisa diambil, bisa digunakan untuk persidangan. Kalau itu anak di bawah umur, setahu saya tidak, Mbak. Anak di bawah umur. Kan ini ada 7 anak di bawah umur dijadikan saksi. 5 mengatakan tidak, 2 mengatakan iya, kemudian 2 orang anak ini karena tetangga. Jadi yang ingin saya sampaikan, tidak akan saya berdebat soal prosedur hukum, tapi berdebat mengajak semuanya untuk melihat persoalan ini secara jernih, sehingga mewujudkan perlindungan bagi guru, sehingga guru ini punya relasi yang sebagai dialogis antara guru dan siswa, dan itu menjadikan satu perkembangan yang baik. Kalau segala sesuatu dibawa kepada persoalan hukum, ini perspektifnya macam-macam, sehingga kita juga bisa melihat dari beragam macam pandangan dan pikiran. Padahal sejak awal dikatakan Ibu Suryani tidak melakukan, bahkan itu bukan kelasnya Ibu Suryani gitu. Tapi kemudian tapi kemudian dibawa, diolah sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa antipati dan rasa ketakutan luar biasa bagi para guru. Dan ini yang harus menjadi perbincangan kita di luar dari proses dan prosedur hukum yang rigid. Baik, itu kita kesampingkan, kita ikuti proses persidangan nanti. Tapi Prof, yang ingin saya tanyakan adalah peristiwa ini tidak ujuk-ujuk Ibu Supriyani ditersangkakan. Peristiwa terjadi pada bulan April dan selama masa 4 bulan itu sudah terjadi proses mediasi yang dilakukan dari berbagai pihak. Namun pada akhirnya sebenarnya Ibu, ini menurut pengakuan kuasa hukum korban begitu, Ibu Supriyani toh akhirnya juga mengaku minta maaf meskipun tidak mengakui perbuatannya gitu, terlepas dari nanti pembuktian bukti material di persidangan seperti apa. Tapi bagaimana? Izin Mbak Niti, berdasarkan pengamatan kami dan diskusi yang mendalam dengan korban, dan Mbak Nastiti juga punya both sides untuk melihat persoalan ini. Ini sebenarnya ibu ini kebingungan ketika dipanggil dan dipaksa mengakui, karena dengan cara mengakui maka persoalan selesai. Ternyata di situ tidak selesai dan diminta sejumlah uang. Jadi saya mau melihat bahwa beyond dari persoalan ini ada sesuatu. Dan itu yang ingin saya, teman-teman memberikan walaupun nanti dibuktikan di pengadilan, tapi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang membuat guru itu sangat rentan posisinya. Jadi dia tuh dipaksa untuk mengakui kesalahan, dengan dipaksa mengakui kesalahan, maka persoalan akan selesai. Ternyata tidak, diminta untuk meminta uang. Nah, yang seperti itu adalah sesuatu yang harus kita gali dengan kemanusiaan yang tinggi. Apakah iya seorang guru itu melakukan tindakan, apalagi lukanya bukan luka seperti yang disangkakan dengan sapu, tapi ada luka seperti yang lain, misalnya seperti itu. Baik, saya ingin ke Mas Gamal. Tadi Anda sebutkan bahwa begitu banyak peraturan, regulasi, perda, Permendikbud, undang-undang sekalipun, tapi akhirnya kasus-kasus yang melibatkan kasus pidana terhadap tenaga pendidik, entah itu guru atau dosen, sangat banyak terjadi. Apakah ini artinya Anda sekarang baru masuk di DPR, periode baru, apakah Anda melihat bahwa fungsi DPR selama ini terkait dengan pengawasan itu sangat lemah? Iya, mungkin saya ingin masuk ke problem dasarnya terlebih dahulu, Mbak, ya, sebelum masuk ke konteks itu. Jadi begini, kalau saya lihat akar masalahnya ini, jadi kekerasan berbeda dengan hukuman fisik.
Hukuman fisik itu bisa berupa push up, lari keliling lapangan, membersihkan atau menyapu perpustakaan misalkan ya, diperbolehkan dalam konteks pendidikan. Nah, seringkali ketika Bapak Ibu guru menghukum, misalkan orang tua merasa itu sebuah kekerasan. Nah, oleh karena itu menurut saya ke depan perlu disepakati bersama begitu. Antara guru, murid, dan orang tua siswa, dan guru pun harus dilatih bagaimana memberikan hukuman. Nah, itu yang pertama. Lalu kedua, problemnya kalau kita lihat lebih dalam, jadi begini, banyak kasus di mana guru dituntut secara hukum karena dianggap telah melanggar hak-hak anak. Nah, di sisi lain, dari sisi guru kadang merasa tidak mendapatkan perlindungan, baik perlindungan profesi, hukum, ataupun keselamatan tadi ya. Yang itu jelas terabaikan secara nyata dalam konteks ya, regulasi yang ada hari ini belum bisa menunjukkan kinerja terhadap regulasi tersebut dalam implementasi di lapangan. Dan saya melihat ini efeknya bisa sistemik, Mbak. Jadi begini, kekhawatiran saya, satu, dampak psikologis pada guru. Jadi kasus pelaporan ini akan menciptakan sebuah ketegangan psikologis bagi guru yang khawatir terhadap konsekuensi hukum dalam mendisiplinkan siswa di sekolah. Jadi guru menjadi lebih khawatir untuk menerapkan disiplin karena takut dilaporkan dan akhirnya mengakibatkan kurangnya otoritas guru kepada siswa. Itu yang pertama. Dan akibatnya apa? Pendidikan menjadi kurang optimal. Siswa menjadi kurang disiplin jika tidak ada konsekuensi yang jelas terhadap pelanggaran peraturan. Dan lingkungan belajar pun bisa terganggu karena guru terlalu berhati-hati misalkan dalam mendisiplinkan. Dan yang ketiga, ini juga bisa saya lihat ya, tanpa disiplin yang efektif dari guru, itu bisa terjadi akhirnya siswa menjadi sulit dikendalikan dan kasus kekerasan antar siswa bisa meningkat. Nah, penyebabnya apa? Kalau kita lihat, satu, ada pergeseran pandangan masyarakat, Mbak. Dulu ya, kalau kita masih kecil, dijewer di sekolah itu kan menjadi kultur yang biasa. Tapi hari ini ada sebuah pergeseran, itu bisa dianggap sebagai sebuah bentuk kekerasan ya. Sehingga banyak orang tua melaporkan ketika anaknya mendapatkan sebuah hukuman di sekolah. Dan yang kedua, kalau kita lihat datanya, ternyata ada itu laporan KPAI misalkan ya, sampai Januari 2024 terdapat 1.247 kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Dan dari 1.247 tersebut ya 640 saat itu tindak pelaku kerasnya adalah dari guru. Nah, itu gambaran bahwa sebetulnya juga ada problem yang kita perlu tingkatkan dari dua sisi. Kembali ke pertanyaan awal saya tadi, Mas Gamal, artinya selama ini pengawasan dari DPR sangat lemah. I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. Saya melihat regulasi yang ada sudah cukup. Tinggal memang ada sebuah kontekstual terbaru yang harus kita solusikan, bukan semata-mata dalam konteks regulasi. Misalkan ya, menurut saya kita bisa membentuk misalkan komite etik di lingkungan sekolah ya, ataupun di lingkungan pendidikan kota ya, yang dia bisa melakukan adjustment. Apakah ini termasuk tindakan kekerasan ataukah sebuah upaya disiplinan. Dan yang outputnya Mbak menurut saya adalah yang ke depan ya, ini solusi nyata dari kami, adanya harusnya standar disiplin yang jelas. Jadi semua akar masalahnya adalah ketidakjelasan standar disiplin. Tidak ada sebuah pedoman jelas bagaimana memberikan hukuman antara satu guru dengan guru lainnya, dan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi orang tua mengenai apa hukuman yang diterapkan oleh guru yang dianggap orang tua itu mungkin kadang sewenang-wenang ataupun mungkin tidak sesuai dengan prinsipnya. Dan menurut saya itu komunikasikan antara pihak guru, wali murid dengan siswa. Saya ingin ke Prof. Unifah kalau begitu. Tadi Anda menyinggung terkait dengan pendisiplinan di lembaga pendidikan begitu ya. Prof, mohon pencerahannya, pendisiplinan seperti apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Saya melihat membayangkan kok garis demarkasinya akan sangat tipis di antara pendisiplinan dan tidak pendisiplinan itu. Kita mengenal kekerasan, penganiayaan itu tidak hanya secara fisik tapi juga verbal. Baik. Itu tadi saya suka banget dengan pertanyaan garis demarkasinya itu sangat tipis. Betul, dan karena tadi garis demarkasinya sangat tipis dan bisa pandangan berbeda-beda di antara masyarakat, pada umumnya akhirnya ketika dibawa ke persoalan hukum, maka orang akan melihat undang-undangnya yang kuat adalah perlindungan anak. Itu, jadi itu satu hal. Kalau kami sih mengatakan di mana-mana, prinsipnya PGRI itu tidak setuju adanya kekerasan, baik kepada anak maupun kepada siswa, baik bentuknya. Apapun bentuknya. Pokoknya nggak boleh ada kekerasan. Karena itu kita perlu kesetaraan melihat, karena kita nggak bisa
nggak bisa berbicara di dalam ruangan ini memaksakan kehendak bahwa itu bukan kekerasan. Di pihak lain ada kekerasan. Kemudian pandangan baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, aparat hukum beda-beda. Walaupun kami mempunyai misalnya Dewan Kehormatan Guru, kami mempunyai apa yang disebut kerjasama dengan Polri, gitu kan. Tetapi dalam implementasinya selalu akan dilihat bahwa ini ada perlindungan buat anak, Anda akan hanya ada di Permendikbud. Jadi karena itu disiplin disiplin yang perlu adalah disiplin yang melahirkan respect, dan itu sangat abstrak untuk dirumuskan dan ditafsirkan oleh para penegak hukum dan lain sebagainya atau orang tua sendiri. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa ayo kita duduk bersama-sama, jangan selalu mengatakan bahwa ini instrumen sudah banyak, instrumennya nggak seimbang. Yeah. Instrumennya itu nggak seimbang, jadi harus ada instrumen yang setara supaya bisa melihat persoalan ini setara. Untuk siapa? Untuk perlindungan guru dan siswa. Kemudian bagaimana bentuk disiplin? Ayo kita rumuskan. Bagaimana disiplin yang menimbulkan respect? Misalnya, menimbulkan respect ini nggak mudah. Misalnya gini, ada anak-anak lari ke orang tua entah terpleset karena jatuh, karena saat dia takut dia lapor dipukul sama gurunya. Kemudian tiba-tiba ini kejadian banyak sekali yang lapor kepada kami. Tiba-tiba dia orang tuanya datang memukul guru misalnya atau membawanya kepada aparat keamanan di tempatnya. Ya. Itu hanya sepihak, itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kemudian rumuskan bahwa disiplin yang menimbulkan respect itu kira-kira seperti apa. Sampai kemudian saya sih setuju kalau ada perjanjian bersama sebelum memulai. Tapi sekali lagi, kepala sekolah, guru itu biasanya langsung ciut kalau melihat itu adalah ada pangkat yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Relasi ini harus dibangun melalui peraturan yang setara. Itu sih yang bisa saya sampaikan, Mbak. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Aku suka banget dengan pertanyaan terakhir. Sama-sama Ibu. Saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, kita sebenarnya bersyukur juga ya, bukan termasuk generasi Z yang dikit-dikit dibentak langsung ciut, kayak Bu Unifa tadi bilang. Kita adalah generasi yang kuat, karena dulu guru langsung lempar pakai penghapus, pakai kapur, dan itu bikin kita kuat. Dan gak ada lapor-lapor kayaknya Pak orang tua kita ya. Pak Wawan, jadi seperti apa? Ini Ibu Supriyani ini adalah orang biasa, dan yang dilawan adalah dari anggota kepolisian. Bagaimana LPSK, sekali lagi saya ingin mempertanyakan keadilan di sini Pak. Apakah bagaimana nantinya LPSK akan memberikan perlindungan dan bagaimana LPSK akan adil dalam hal ini? Iya, emang kasus ini itu kan karena tidak ada kedudukan setara ya. Artinya ada relasi kuasa di situ antara Ibu Supriyani sebagai terduga pelaku dan korban ini karena orang tuanya polisi kan begitu ya. Tapi kembali lagi Mbak Nastiti, kalau dari sisi LPSK kita akan melihat kasus ini secara berimbang ya. Artinya apakah korban maupun saksi memiliki arti keterangan terhadap kasus tersebut, apakah ada ancaman terhadap saksi maupun korban, apakah dari hasil tim medis nanti asesmennya akan menunjukkan ini ada luka karena sebab apa gitu ya. Itu belum sampai ke situ Pak, penyelidikan dari LPSK belum sampai ke situ ya? Belum. Minggu depan itu kita akan memastikan semua hal itu ya, ataupun dari track record dari para saksi maupun korban terhadap tindak pidana itu. Itu syarat yang kemudian menjadikan orang itu bisa menjadi terlindungnya LPSK. Kira-kira gitu. Kita akan menempatkan sesuai dengan porsi masing-masing. Gitu, termasuk ada hak ekonomi juga yang dijamin, Pak? Sepanjang itu kemudian dimohonkan, kita bisa memiliki mekanisme yang disebut pembiayaan untuk biaya hidup sementara. Itu. Atau misalnya korban itu merasa ada terancam, kita bisa menempatkan di safe house kita, misalnya di rumah-rumah aman gitu ya. Tergantung dari permohonan apa yang dimintakan oleh para terlindung ini gitu. Baik, di LPSK berarti sudah ada safe house ya Pak di Konawe? Sudah ada. Kita tergantung dari nanti kebutuhannya Mbak. Baik. Pak Wawan, Mas Gamal dan Prof Unifah, kita jeda terlebih dahulu. Kami kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.